my Louis Vuitton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Soleha dari program studi manajemen SIE Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul penyusunan artikel ilmiah. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bu Arlis Mulyani MPD. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kami menyelesaikan makalah ini dengan baik. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang cara menulis artikel ilmiah yang baik dan benar. Bab 1. Pendahuluan. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil penelitian, analisis, atau ide yang dibuat dengan cara ilmiah. Biasanya ditulis oleh penelitian, mahasiswa, atau dosen untuk dibagikan ke masyarakat ilmiah lewat jurnal. Tujuannya adalah supaya ilmu yang kita pelajari bisa diketahui orang lain dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Artikel ilmiah juga melatih kita untuk berpikir kritis, logis, dan teratur. Sebagai mahasiswa, kita perlu bisa menulis artikel ilmiah karena dari situ kita belajar bagaimana menyusun data, teori, dan kesimpulan secara ilmiah. Dalam makalah ini, kami juga menelaah jurnal berjudul Kepuasan Konsumen ditinjau dari harga, promosi, dan kualitas produk dari SIE Semarang. Melalui jurnal itu, kami belajar memahami struktur dan isi artikel ilmiah secara nyata. Rumusan masalah dan tujuan. Dalam makalah ini kami membahas beberapa pertanyaan penting, yaitu apa itu artikel ilmiah, bagaimana ciri-cirinya, apa bedanya dengan artikel populer, bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang benar, dan seperti apa contoh artikel yang baik. Tujuannya adalah supaya kita tahu bagaimana cara menyusun artikel ilmiah dengan benar, memahami perbedaannya dengan artikel biasa, dan bisa membuat tulisan ilmiah sendiri sesuai aturan akademik. Artikel ilmiah memiliki beberapa ciri utama. Bersifat ilmiah dan objektif. Artinya, semua isi harus berdasarkan data, bukan pendapatan pribadi, menggunakan bahasa baku dan formal. Penulisannya mengikuti ejaan yang benar, tidak boleh memakai bahasa sehari-hari, disusun secara sistematis dan logis. Ada urutan dari judul abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, sampai kesimpulan, berdasarkan fakta dan data yang valid. Semua argumen harus didukung bukti yang jelas, mengandung orisinalitas, harus hasil karya sendiri, bukan plagiat. Ada daftar pustaka, semua sumber yang digunakan harus dicantumkan dengan benar. Dengan mengikuti karakteristik ini, artikel kita bisa dianggap ilmiah dan kredibel. Perbedaan artikel ilmiah dan artikel populer. Meskipun sama-sama artikel, keduanya punya perbedaan yang besar. Artikel ilmiah bersifat formal, terstruktur, dan menggunakan bahasa baku. Sedangkan artikel populer lebih bebas, bahasanya ringan, dan contohnya artikel ilmiah membahas hasil penelitian, sementara artikel populer biasanya muncul di koran atau majalah untuk dibaca masyarakat luas. Jadi, kalau artikel ilmiah ditulis untuk dunia akademik, artikel populer lebih ke arah informasi umum yang mudah dipahami. Struktur artikel ilmiah umumnya terdiri dari judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran, daftar pustaka. Bagian-bagian ini harus tersusun rapi agar pembaca mudah memahami isi tulisan dan logika berpikir penulis artikel ilmiah yang baik dan benar. Artikel ilmiah yang baik memiliki judul yang jelas, abstrak yang padat, metode yang rinci, hasil yang logis, dan kesimpulan yang sesuai dengan data. Selain itu, referensi yang digunakan harus kredibel dan terbaru. Dan yang paling penting, artikel tersebut harus original serta tidak mengandung unsur plagiarisme. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa artikel ilmiah adalah karya tulis akademik yang disusun berdasarkan kaidah
keilmuan, dan metode penelitian. Artikel ilmiah memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil penelitian dan gagasan ilmiah secara objektif. Penulis artikel ilmiah juga melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis bagi mahasiswa. Kami menyarankan agar mahasiswa lebih sering berlatih menulis karya ilmiah dan menggunakan sumber yang terpercaya. Dosen dan lembaga pendidikan juga diharapkan terus membimbing mahasiswa agar terbiasa menulis dan mempublikasikan karya ilmiah yang berkualitas. Selain itu, selalu diperhatikan bahasa, etika akademik, dan hindari plagiarisme. Demikian penjelasan makalah saya yang berjudul Penyusunan Artikel Ilmiah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah semangat untuk terus belajar menulis karya ilmiah dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Baik, akhir. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys ya.